Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang polinomial, khususnya di teorema sisa ini. Nah, kita ini emang banyak banget bahan ajarnya untuk yang polinomial, karena yang dibahas satu semester ini cuman polinomial, otomatis kan pembahasannya emang banyak dan emang banyak banget polinomial ini. Nah, sekarang masuk ke teorema sisa. Nah, ini oke, tapi jangan khawatir, di sini sudah lebih dari setengah tentang polinomial sudah kita bahas. Jadi teorema sisa sekarang ini di sini sudah ada Bapak berikan bahan-bahannya kemarin itu. Dan alhamdulillah Bapak bangga banget dan kagum dengan kalian semua karena banyak yang paham dengan teorema sisa ini sampai-sampai langsung mengerjakan semua contoh soalnya ini. Dan itu emang bagus banget, Bapak beri aplaus, tepuk tangan. Nah, sekarang di sini singkat saja Bapak jelaskan. Nanti kan baru kita masuk ke pembahasan contoh ini. Kan itu janjinya Bapak bahas contoh ini supaya nanti terbukti benar atau tidaknya jawaban kalian. Dan ada beberapa contoh lagi yang selain 3 ini. Nah, di sini seperti yang sudah kalian baca, polinomial itu tersusun dari pembaginya, hasilnya ini, dan ditambah sisanya ini. Nah, jadi ini adalah penyusun dari polinomial. Nah, ini nanti akan kita gunakan di contoh yang keempat dan seterusnya. Contoh 3 ini masih penerapan dari teorema sisanya. Ini teorema sisa juga dari ini, cuman masih ya itu ya biasa aja. Kalau yang contoh yang ini nih, untuk yang teorema yang satu dan teorema yang kedua, ya ini penerapannya. Dan sebenarnya cuma satu aja sih, yaitu teorema yang kedua ini yang aslinya. Yang pertama ini cuma penjabaran dari yang kedua. Nah, jadi cukup menghafal yang kedua aja sudah pas aja gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya inti dari teorema sisa ini, pembaginya ini sama dengan 0, sama dengan kan dengan 0, cari nilai x sama dengan berapa, masukkan ke si polinomialnya. Nah, itulah hasil dari sisanya. Nah, jadi seperti contoh ini nanti kita bahas. Nah, ini kan x tambah 2. Sebenarnya ini pakai yang teorema 2 sudah cukup. Kan A-nya 1, B-nya 2. Jadi kan nanti nilai x-nya adalah min 2. Masukkan min 2 ini ke dalam si suku banyak atau polinomialnya. Langsung ketemu sisa pembagiannya. Nah, itu berapa hasilnya, itu sisa pembagiannya. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh saja. Oke, langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini ada polinomial 8x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 5. Ini dibagi dengan x tambah 2. Nah, sesuai dengan teorema sisa, untuk mencari sisanya ini kan cari sisa kan. Sisanya ini sama dengan f x tambah 2 ini dianggap sebagai sama dengan 0. Jadi di sini sebelumnya x tambah 2 ini sama dengan 0, maka nilai x-nya ini berarti kalau pindah ruas jadinya min 2. Nah, ini masukkan ke dalam sini. Jadi sama dengan si f min 2. Nah, kita anggap aja ini sebagai fx. Sehingga masukkan x-nya sebagai min 2, maka 8 min 2 pangkat 3 dikurang 2 min 2 pangkat 2 tambah 5. Kita hitung. Ini 8, pangkatkan dulu. Min 2 pangkat 3 berarti min 2 kali min 2 kali min 2 jadinya min 8. Ini dikali min 2. Min 2 pangkat 2 jadinya 4 tambah 5. 8 kali min 8 ini min 64. Ini min 2 kali 4 jadi min 8 tambah 5. Ini min 64, min 8 tambah 5. Ini min 8 tambah 5 jadi min 3. Berarti min 64 dikurang 3 min 67. Nah, sudah ketemu, inilah sudah sisanya. Nah, jadi sebenarnya teorema sisa ini untuk memudahkan mencari sisa dari suatu pembagian polinomial.
Kalau mau pakai cara pembagian turun yang turun ke bawah atau corner itu nggak masalah, sama aja hasilnya. Cuman kan teorema sisa ini kan mempermudah kita supaya jadi lebih singkat. Nah, tapi kalau nanti ditanyakan hasilnya, carilah hasil pembagi. Nah, otomatis kalian mencari menggunakan cara turun ke bawah atau corner. Tapi kalau cuman sisa, bisa aja kalian gunakan teorema sisa. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah di sini tentukan sisa dari X pangkat 2021 dikurang 2021. Ini dibagi dengan X-1. Nah, kan tadi sudah bilang di awal, mencari sisa ini bisa menggunakan cara corner atau cara yang turun ke bawah. Cuman kan kalau pangkat ini 2000-an kayak gini kan nggak mungkin, panjang banget kita mencari sisanya menggunakan cara tersebut. Nah, lalu kita gunakan cara teorema sisa supaya lebih mudah. Dan Bapak kagum kalian bisa mengerjakan soal nomor 2 ini dengan gampang dan benar, karena kan kebanyakan soal ini nih muncul di olimpiade. Nah, jadi ketika kalian sudah bisa menjawab ini, ya ada sedikit kemampuan lah kalian di bidang olimpiade matematika. Waduh. Oke, kita langsung saja. Ini berarti X-1 ini kita sama dengan kan 0, berarti kan nilai X-nya adalah 1. Nah, mencari sisanya berarti masukkan ke dalam fx-nya ini 1. Berarti ganti x-nya ini menjadi 1. Maka hasilnya adalah 1 pangkat 2021 dikurang 2021. Nah, kita tahu bahwa 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Dia angka yang paling kuat untuk pangkat. Nah, dikurang 2021. Maka ini hasilnya negatif 2020. Nah, sudah, inilah hasil dari contoh yang kedua. Next, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, nah di sini sedikit berbeda karena polinomialnya tidak lengkap atau ada nilai koefisien yang tidak diketahui dan kita malah mencari nilai tersebut, bukan nilai sisanya. Tapi di sini dia berhubungan dengan sisa karena ada kata kunci habis dibagi. Nih, terusnya. Kalau habis dibagi berarti sisanya adalah 0. Nah, maka kita cari tahu dulu nih sama dengan berapa. Sama dengan 0, berarti kan 2x-1 ini sama dengan 0. Berarti pindah ruas, satunya menjadi positif. Berarti nilai x-nya adalah 1/2. Berarti kan masukkan x-nya ini ke dalam sini. Nah, maka sisa itu kan sama dengan f masukkan setengah. Berarti 4 dikali setengah pangkat 4 dikurang 12 setengah pangkat 3 tambah m-nya kan kita belum tahu, kali setengah pangkat 2 tambah 2. Nah, di sini kita hitung dulu atau langsung bikin lah. Di sini kan sisanya ini sudah ketahui secara tidak langsung, yaitu tadi tuh dia habis dibagi. Habis dibagi ini berarti sisanya adalah 0. Maka di sini sama sisanya ini bernilai 0. Nah, sehingga ini kita hitung 4 setengah pangkat 4 berarti 1/16 dikurang apa langsung saja kalian Bapak anggap sudah bisa menghitung perpangkatan ini 12, dan zaman sekarang sudah ada yang namanya kalkulator. Ini pangkat 3 berarti 1/8 tambah m dikali 1/4 tambah 2. Ini kawan nih kita coret-coret 4 dengan 16 jadinya sisa 4 di bawah. Ini 12 dengan 8 kita bagi 2 aja supaya 1/4 bawahnya. Ini berarti 6, di sini berarti 4. Sebetulnya ini masih bisa disederhanakan, cuman Bapak maunya sama-sama 4 di bawahnya supaya gampang. Nah, berarti ini menjadi 1/4 dikurang 6/4 tambah 1/4 m tambah 2. Ini kita jadikan per 4. Berarti berapa yang dibagi berapa supaya hasilnya 2. Tapi bawahnya 4. Berarti berapa bagi 4 supaya 2. Jadinya adalah 8/4.
Nah, kita hitung. Ini 0 sama dengan 1/4 dikurang 6/4, berarti min 5/4 tambah 8/4. Min 5 tambah 8, berarti jadinya 3/4 tambah 1/4 M. Ini kita pindah ruas, jadinya kan min 3/4 sama dengan 1/4 M. Supaya gampang kita kali 4 aja deh. Kita kali 4, jadinya min 3 sama dengan M, kan 1 kali M jadinya M. Nah, sudah ketemu nilai M nya berarti min 3. Nah, selesai dah berarti untuk contoh yang ketiga. Oke, contoh yang keempat, ini kita banyak contoh karena banyak macam soalnya. Nah, contoh keempat ini Bapak dapat di buku aspirasi ini. Nah, di nomor 20 ini. Cari aja kalian kalau mau penasaran dengan soal-soal yang lain, itu ada jadi halaman 64. Ini contoh latihan untuk yang polinomial. Nah, 64 dan seterusnya. Jadi silakan kalian cari aja, dan ini soal nomor 20. Nah, sekarang di sini sudah Bapak salin ulang soalnya. Suatu suku banyak fx jika dibagi x min 1 sisanya 6. Nah, di sini si polinomialnya tidak diketahui. Yang diketahui malah kebalikannya, yaitu sisanya dan pembaginya. Nah, jadi jika dibagi x min 1 sisanya 6, dan dibagi x plus 3 sisanya min 2. Nah, tentukan sisa jika dibagi x kuadrat tambah 2x min 3. Nah, di sini gimana nih? Kita kan nggak ada yang dimasukkan nih si pembagian ini ke dalam fungsinya. Nah, karena kalau ketemu soal seperti ini, maka barulah kita menggunakan yang rumus di awal tadi, teorem sisa yang awal tadi, yaitu fx itu sama dengan pembaginya dikali hasilnya ditambah sisanya. Nah, ini rumus ini yang kita pakai di sini sekarang. Nah, sekarang langsung aja kita coba. Nah, di sini si pertama ini kan x min 1, ini Bapak langsung aja ya. Berarti kan ini x-nya 1. Nah, untuk f1 ini kan pembaginya, kita susun dulu gini, fx ini kan berarti pembagi, yaitu x min 1 dikali hasilnya kita nggak tahu berapa, ditambah sisanya adalah 6. Nah, tambah 6. Nah, dari sini kita masukkan aja seperti biasa, yaitu x-nya 1 sesuai dengan yang kita biasa tadi. Berarti untuk f1 adalah 1 kurang 1 dikali h1 tambah 6, ya kan? Berarti f1 ini 0 nih. 1 kan 0. 0 dikali h1 0 tambah 6 6. Nah, berarti kita ketemu nih suatu pernyataan bahwa f1 sama dengan 6. Nah, lanjut ke yang satunya lagi. Kalau fx ini dibagi x tambah 3, hasilnya kan hx, maka sisanya adalah min 2. Nah, sesuai dengan rumus ini tadi. Nah, ini seperti tadi juga, berarti kan nilai x-nya adalah min 3. Kita masukkan ke dalam fx. Berarti f min 3 sama dengan min 3 tambah 3 dikali h min 3 tambah min 2. Nah, dari sini ini kan 0. Min 3 tambah 3 0 dikali h min 3 0 juga tambah min 2. Berarti min 2 hasilnya. Nah, ketemu lagi nih pernyataan yang kedua. Nah, sekarang baru kita masuk ke di sini, menyusun yang ini. Berarti kan fx itu pembaginya kan ini tadi. Berarti kan x kuadrat tambah 2x min 3 dikali hasilnya kita masih nggak tahu, tambah, nah, sisanya.
sisanya ini sebenarnya sudah ada materi sebelumnya. Sisanya di sini kita anggap permisalan bahwa ketika pembaginya itu berpangkat, maka sisanya ini kurangin pangkatnya 1. Jadi kan ini kalau pangkatnya 2, maka pembaginya itu bentuknya berupa AX tambah B, berupa yang berpangkat 1. Nah, kalau tadi kan berpangkat 1, dia nggak ada lagi pangkatnya, berarti pangkatnya 0, berarti sisa konstanta doang, 6 min 2, karena dia pembaginya berpangkat 1. Nah, kalau pembaginya berpangkat 2, dia sisanya selalu nanti bentuknya yang AX tambah B. Silahkan nanti di review yang soal-soal sebelumnya itu, kalau kita bagi dengan yang pangkatnya kuadrat, pasti nanti sisanya berupa AX tambah B. Misalkan 2X min 4, 3X tambah 8, nah seperti itu sisanya nanti. Nah, di sini kita misalkan saja sisanya adalah AX tambah B. Untuk yang sini, karena kita masih nggak tahu, tapi bentuk pastinya seperti ini. Nah, itu dulu. Nah, sekarang dari sini, nah ternyata si pembagi ini bisa kita faktorkan. Berapa faktornya? Ingat kemarin cara memfaktorkan. Ini kan min 3 lawan 2 kata kuncinya. Berarti cari bilangan yang dikalikan hasilnya min 3, ditambahkan hasilnya adalah yang tengah, yaitu 2. Nah, kita cari. Ternyata ini hasilnya adalah 3 dikali min 1. Hasilnya min 3, 3 tambah min 1, hasilnya 2, benar. Nah, ini sudah benar keduanya, otomatis faktor di sini adalah X tambah 3, X min 1. Ya, kalau terbalik tidak masalah, nggak apa-apa, karena kan sini perkalian juga sama aja. Nah, ini sambung lagi dikali HX tambah AX tambah B. Nah, sekarang di sini ada 2 buah X tambah 3, X min 1. Ternyata ini sama dengan yang diketahui di soal, X min 1, X tambah 3. Nah, ini dia emang dibikin kayak gitu supaya ada jawabannya. Kalau yang nggak sama dengan di soal, berarti nggak ada jawabannya. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu dulu. Kita masukkan yang F1. F1 berarti di sini 1 tambah 3, 1 kurang 1 dikali H1 tambah X-nya 1 nih. Berarti A tambah B. Ya kan, X-nya 1, berarti 1 kali A ya A. Nah, terus di sini F1 ini tadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6. Sama dengan, nah di sini 1 tambah 3, 4. 1 kurang 1, 0. 0 dikali 4, 0. 0 dikali H1, 0. Berarti sini 0. Tambah A tambah B. Berarti sisanya cuma A tambah B. Ketemu persamaan pertama. Nah, berarti ini ada bau-bau tentang eliminasi substitusi. Lanjut, F1 sudah selesai, berarti F min 3 sesuai di sini nih. Nah, F min 3 berarti min 3 tambah 3, min 3 min 1 dikali H min 3 tambah X nya min 3. Min 3 kali A berarti min 3A tambah B. Min 3 ini tadi F nya bernilai min 2. Ini 0. 0 kali ini 0. 0 kali ini 0. Berarti ini 0. Tambah ini. Berarti saya cuma min 3A tambah B. Nah, ketemu persamaan yang kedua. Berarti sudah beres pasti nih. Cari eliminasi 1 dan 2. Nah, eliminasi persamaan 1 dan 2. Bawa balik aja ya supaya lebih gampang, yaitu A tambah B sama dengan 6, min 3A tambah B sama dengan min 2. Nah, ini sudah aman dah kalian. Lupa rasa hal-hal seperti ini sudah bisa lah kalian. Nah, ini langsung saja kita kurangkan supaya B-nya habis, kan sudah sama. Berarti B kurang B habis, sisanya A dikurang min 3A, berarti jadinya 4A. Sama dengan 6 dikurang min 2, 8. Berarti nilai A-nya adalah 8 bagi 4, berarti 2. Nah, sudah ketemu A-nya 2. Terus lanjut masukkan, berarti kan A tambah B tadi hasilnya 6. Masukkan ke sini nih, salah satunya terserah.
Yang gampang ya ini yang gampang masukannya. Berarti kan A nya 2 tambah B sama dengan 6, berarti B nya 6 kurang 2 berarti 4. Nah, sudah ketemu B nya 4. Nah, berarti kita kembalikan ke sisa. Kan tadi kita mengambil permisalan sisa itu AX tambah B. Nih, yang kita cari kan sisa. Sisanya ini ya kita anggap tadi itu adalah AX tambah B. Nah, A nya kan 2, B nya 4, maka kesimpulannya si SX ini kan AX tambah B, berarti jadinya adalah 2X tambah 4. Nah, inilah yang kita cari, sisanya 2X tambah 4. Jadi sampai sini dulu dari Bapak. Semoga mudah dipahami. Yang gak lagi gabut, silahkan kerjakan soal-soal yang di sini. Kalau enggak ya sudah, gak apa-apa. Yang penting kalian paham cara untuk yang contoh keempat ini. Ya, emang seperti ini dia. Yang belum paham silahkan tanyakan. Sampai sini dari Bapak. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.